wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat tentang nikmat iman sehingga kita dapat membuat video ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Amin. Yang kami hormati Bapak Muhammad Haibar Putra Aditya selaku dosen manajemen teknologi, dan yang kami sayangi dan banggakan teman-teman sekalian. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pemateri pertama ada Dinda Amelia, kemudian ada pemateri kedua ada Nirma Mailani, ketiga ada Anggi Nur Apni, keempat ada Aji Jahanisa, kelima ada Tengku Aina Zatira, kemudian ada Irna Rianti, dan yang terakhir saya sebagai moderator dan pemateri terakhir. Baiklah, kepada Dinda Amelia saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi pertama tentang pengertian teknologi. Teknologi adalah kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu teknologi yang diserap dari bahasa Yunani yaitu teknologia dengan makna keahlian pengetahuan. Akar kata dari teknologi sendiri ialah tech yang memiliki arti serangkaian prinsip atau suatu metode rasional yang di dalamnya juga berkaitan erat dengan pembuatan suatu objek, pengetahuan, serta seni mengenai berbagai prinsip ataupun metode dan kecakapan serta suatu keahlian tertentu. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Menurut Berniker, teknologi adalah sebuah pengetahuan dan di dalamnya terdapat metode, seni, dan cara kerja untuk membangun dunia. Berdasarkan pendapat Simons dan Tittenberger, teknologi adalah sebuah cara mewujudkan pikiran dengan mendesain peralatan yang memudahkan kehidupan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah seperangkat sistem atau metode dengan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu produk atau peralatan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya adalah manfaat teknologi. Yang pertama, manfaat teknologi dalam bidang bisnis. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis akan memperoleh banyak sekali keuntungan dari teknologi ini. Contohnya seperti perusahaan startup dan e-commerce. Yang kedua, manfaat teknologi dalam bidang pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kita dapat memanfaatkan teknologi ini di dalam bidang pendidikan, seperti mencari literasi atau wawasan yang ada di dalam media internet yang tidak ada di dalam buku. Sekian materi saya kembalikan ke Manfaat teknologi yang ketiga yaitu dalam bidang kesehatan. Bisa dibilang teknologi sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik ataupun di rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat pasien hanya ditulis pada sebuah berkas, kini sudah berbeda lagi yaitu dengan cara diarsipkan di komputer. Kemudian yang keempat itu ada manfaat teknologi dalam bidang perbankan. Saat ini, penyetoran serta pengambilan uang dapat dilakukan secara online. Dengan adanya teknologi informasi, kamu tidak perlu lagi repot untuk menyetor ataupun mengambil uang di kantor pada jam kerja. Baik, setelah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai teknologi, nah selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis teknologi. Yang pertama yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang mampu membantu manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dengan waktu yang cepat serta tepat. Teknologi ini sendiri terdiri dari seperangkat software ataupun suatu perangkat lunak serta hardware atau perangkat keras yang nantinya akan digunakan untuk suatu kebutuhan memproses, mengirim, dan menyimpan informasi. Nah, yang kedua adapun teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi bisa dikatakan sebagai suatu teknologi yang mampu membantu manusia dalam melakukan komunikasi antar sesamanya serta saling mengirimkan informasi dengan memanfaatkan sebuah perangkat tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu teknologi transportasi. Teknologi transportasi bisa dikatakan sebagai suatu teknologi yang mampu membantu manusia dalam melakukan perpindahan tempat dari suatu lokasi ke lokasi lainnya
dengan suatu kurun waktu yang singkat. Beberapa contoh dari teknologi transportasi ini diantaranya itu kereta listrik, mobil listrik, kapal laut, pesawat, dan masih banyak lagi dan lainnya. Yang keempat yaitu teknologi pendidikan. Sama seperti namanya, teknologi pendidikan kemudian merupakan teknologi yang berkaitan erat dengan dunia pendidikan, yang mana kegiatan pendidikan tersebut juga akan menggunakan alat bantu khusus. Teknologi pendidikan ini juga dibuat agar meningkatkan kinerja para pembelajar dengan cara mengelola dan membangun sumber daya serta proses teknologi yang berbeda di dalam lingkungan kelas ataupun pada lingkungan belajar lainnya. Baik, untuk jenis teknologi lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang teknologi medis. Teknologi medis merupakan teknologi yang berhubungan dengan dunia kedokteran, yang mana kegiatan medis tersebut menggunakan berbagai macam teknologi. Penerapan teknologi medis dapat mengatasi solusi berbagai macam masalah kesehatan dan dapat mendiagnosis berbagai macam penyakit, seperti meronsen bagian organ dalam tubuh dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi yaitu penggunaan teknologi dalam bidang konstruksi yang berkaitan dengan sarana prasarana pembangunan gedung-gedung bertingkat, jalanan, jembatan, atau perumahan. Biasanya penerapan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan pada proyek-proyek yang akan dilakukan. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknologi arsitektur. Pada teknologi ini, penerapannya menggunakan desain rekayasa bangunan. Biasanya menggunakan aplikasi AutoCAD. Pada metode ini, teknologi arsitektur menggunakan metode konstruksi, desain bangunan, dan bahan bangunan. Baik, saya Irna Rianti akan melanjutkan materi mengenai komponen-komponen dasar teknologi. Menurut Syarif, tahun 1993 menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah humanware, yang kedua infoware, dan yang ketiga orgaware, dan yang keempat adalah technoware. Nah, yang dimana yang pertama adalah humanware, yang merupakan kemampuan manusia itu sendiri, seperti keterampilan, pengetahuan, keahlian, dan kreativitas yang berperan untuk mewujudkan kegunaan sumber daya alam dan sumber daya teknologi yang bersedia untuk tujuan produktif. Yang kedua, infoware. Nah, yang dimana infoware ini merupakan kumpulan dokumen fakta seperti desain, spesifikasi, blueprint, manual operasi, pemeliharaan, dan perbaikan yang berfungsi untuk mempercepat proses belajar serta menghemat sumber daya dan waktu. Hanya materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya. Yang ketiga ada orgaware. Orgaware adalah lembaga atau institusi yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas produktif perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi seperti jaringan kerja, grouping, linkage, dan teknik-teknik pengorganisasian lainnya. Dan yang terakhir adalah technoware. Technoware adalah objek yang mencakup fasilitas fisik seperti mesin dan peralatan yang dapat meningkatkan kekuatan fisik manusia dan mengontrol jalannya operasi. Keempat komponen teknologi tersebut berinteraksi secara dinamik menentukan tingkat kemampuan penguasaan teknologi. Pada prinsipnya, terdapat 4 tingkat kemampuan teknologi, mulai dari kemampuan yang paling rendah, yaitu kemampuan operatif, kemudian kemampuan akuisitif, kemampuan suportif, dan yang terakhir kemampuan inovatif. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.